semuanya. Saya akan coba mulai dulu Pak ya. Udah lengkap semua. Ya. Saya coba mulai. Jadi nanti yang mau kami sampaikan di sini, pertama saya menyampaikan tentang penempatan titik-titik ball pile dan titik-titik piling. Jadi ada dua opsi kita di sini. Opsi ball pile dan piling. Jadi pilingnya adalah jacking pile ya. Dan nanti setelah saya sampaikan, nanti dari ini Anissa ya ada menyampaikan perhitungan daya dukungnya, daya dukung dari masing-masing fondasi ball pile. Kemudian ada Pak Busmar agak terlambat, dia sedang ujian sertifikasi Pak, karena udah tetapkan waktunya, dia perpanjang lewat LPJK itu ya, PUPR jam 11 lewat Zoom meeting. Jadi selesai dia interview, dia akan ikut di sini. Pak Busmar itu dia memasukkan program ya, pembebanan ke program sampai ke reaksi peretakan. Jadi saya sudah mendapatkan reaksi peretakan, sudah mendapatkan daya dukung fondasi yang ada, maka itu kita plotkan ke denah masing-masing bangunan C8 dan C6 ya. Saya izin dulu, saya share dulu. Ya. Udah tampil? Sudah Pak, sudah Pak. Udah Pak ya? Udah Pak. Ya. Ya. Nah, ini mungkin sepintas selalu aja. Saya mulai jelaskan dari sini. Ini beban-beban dari etapnya. Ya. Nanti beban dari etap itu secara rinci akan disampaikan oleh Anissa. Jadi dari beban etap inilah ya, output beban etap yang Pak Busman akan jelaskan ya dari pembebanan sampai menghasilkan output ini ya. Jadi saya mulai menyusun daripada output beban ini, output beban yang ada. Kemudian dari daya dukung ini Bu Anissa nanti ya, ini menghasilkan daya dukung berdasarkan sondir S1, S2, S3 ya. Saya langsung ambil hasilnya aja. Saya coba di sini dengan diameter 40 ya, 45, 50, 55 sampai 60 kita susun ya. Daya dukung yang paling kecil di antara tiga titik ini tuh C8 dulu Pak ya. Untuk C8 ya. Daya dukung paling kecil dari tiga titik dari C8 ada S1. Jadi S1 diameter 40-nya 70,46 ton. 45 84,14 ton, diameter 50 98,88 ton, diameter 55 114,67 ton, diameter 60 131,49 ton. Nah, daya dukung ini ya, kalau kita analisis ini kita belum memperhitungkan berat sendiri pile cap dan berat sendiri daripada bore pile, karena dari program etap itu secara otomatis tidak terhitung beratnya pile cap dan bore pile sendiri. Nanti itu akan kita mengplotkan ya jumlah penempatan titik bore pile sesuai dengan bebannya. Akan kita kurangi daya dukung ini terhadap berat sendiri pile cap dan bore pile. Nah, supaya tidak ribet, ini kan yang 4555 kita hanya hitung aja kapan mau dipakai juga bisa. Jadi supaya jenisnya tidak banyak, si tukang bor juga tidak pusing, kita ambil 3 ya.
P3 aja, diameter 40, 50, dan 60. Jadi sekarang kami memplotkan diameter 40, 50, dan 60. Nah, untuk yang C8, ya, yang C8 kita plotkan seperti ini. Yang diameter 60 atau 600 mili, di sini ada 6 titik, ya, 6 titik. Ini beban yang B2 ini besar sekali bebannya, ya, besar sekali ini, sampai 100-an ton lebih. Jadi diameter 60 itu bisa sampai 110 ton di sini. Kita gunakan yang diameter 60. Kemudian sebenarnya yang bentang besar di sini di A1, di A ini antara 2 dan 3 ini ada bentang besar. Ini sebenarnya bebannya besar karena bentang besar, tetapi karena untuk lantai dasar, ground floor, ini kita grid, kita tambah bore pile sehingga bebannya terbagi, ya, terbagi. Ya. Jadi ya menjadi tidak begitu besar. Jadi sehingga kita masih bisa mendesain dengan diameter 600. Jadi kalau untuk di Pekanbaru, Pak, itu si washboarding dia hanya merekomendasi sampai diameter 60. Di atas diameter 60 itu high cost sama dia. Jadi kita batasi sampai diameter 60. Sebenarnya kalau bisa lebih besar lebih enak, tapi karena dalam pelaksanaan pekerjaannya akan high cost, ya. Jadi kita plotkan diameter 60. Kemudian untuk beban yang di bawah 84 ini kita gunakan diameter 500, ya, 50. Yang merah di sini merah. Nah, sisanya yang kecil-kecil ini ada yang hanya 5 ton, 6 ton ini. Yang kecil-kecil ini warna kuning. Nah, warna kuning ini itu di bawah 60 ton. Ya, jumlah titiknya ada 30. Kemudian yang merah ini yang hijau. Yang biru, ya, biru. Itu Biru. Titik. Yang merah ada 6 titik, ya. Tadi kami ada kirim ke grup, tapi ini ada sedikit edit lagi, sedikit revisi lagi tadi, ya. Yang pertama salah ya mungkin ya, tadi ada yang salah ya, Pram? Iya, ya, Pak. Yang dikirim pertama yang ada yang salah ya, Pak? Edit. Jadi kita ini, Pak, ada yang tidak terbaca itu. Jadi kita edit lagi. Ya. Ada pakainya yang terakhir ini kan, Pak Roni? Iya. Jadi ini yang final, Pak. Ini yang final. Oke. Ini yang final ini. Nanti selesai pertemuan ini kami kirim nanti yang ini yang terakhir itu. Ya. Baik. Iya. Nah, kemudian ini square pile. Jadi square pile itu, ya, kita merekomendasi yang 300. Yang 250 kita tidak merekomendasi, Pak. Karena 250 kedalaman bisa sampai 27. Jadi yang C8 sampai 27, yang C6 23 meter. Jadi sangat panjang. Kalau kita gunakan square pile yang 25 itu terlampau lansing itu, Pak. Jadi kita tidak rekomendasi. Yang pertama dia lansing, yang kedua nanti jumlah pilingnya jadi banyak titiknya. Jumlah piling jadi banyak, itu pile cap jadi besar, ya. Mungkin sedikit yang bore pile, ya. Yang bore pile ini saya sampaikan pengantar aja, nanti rinciannya dari Bu Anissa akan jelaskan bahwa bore pile daya dukung yang kita ambil, ya, untuk kita mengambil QC rata-ratanya itu karena bore pile itu friksinya kurang dibandingkan dengan jacking pile atau diesel hammer pile, ya, atau tiang pancang, ya, atau driven pile. Nah, maka itu di dalam ya ada di Meyerhof itu diambil 0,5 sampai 0,7. Jadi bore pile karena tanahnya lumayan rawa, kita mengambil 0,5 untuk menghitung QC rata-ratanya yang dikatakan dengan QCA. Ya.
Terus untuk square pile kita tidak mengambil lagi bahwa itu adalah 50-70%. Itu daya dukung kita mengambil 100%. Cuma untuk square pile ada catatan, kita ada lensa ya. Di C8 itu lensanya di 17-18 meter. Jadi kita mengkhawatirkan kalau dia tidak tembus lensa, maka itu saya mengambil hambatan pelekannya itu ada friksi daripada sondirnya. Saya ambil di 17-18, tapi QC-nya tetap kita ambil maksimal 150. Ya, itu persoalannya itu adalah kalau nanti ya tiang panjang ini nyangkut di lensa, daya dukungnya bisa oke. Daya dukungnya bisa oke ya, catatannya. Daya dukungnya oke, tetapi kalau dia duduk di lensa yang tipis, lensa kan tidak ada jaminan dia tetap, kalau ini agak tebal ya, sekitar 4 meter, tapi tidak ada jaminan karena kita hanya sondir 3 titik kan hanya sampel. Kalau ada suatu tempat lensanya hanya 1 meter atau kurang dari itu, di situ akan berbahaya walaupun daya dukungnya cukup. Jadi mungkin kalau kita menggunakan square pile ini, ya pertama jumlah titiknya pun jadi banyak karena saya antisipasi, saya tidak mau ambil friction yang sampai ke dalaman 27, frictionnya saya ambil 17-18, yaitu 600-an. Itu yang kedua, kalau lensanya tipis, itu yang riskan, itu akan berbahaya. Mungkin di dalam pelaksanaan, kalau banyak nyangkut, kita tambah pile. Itu aja, itu antisipasi, tapi tidak ada suatu hitungan ilmiah yang jelas. Ya, kita menambahnya karena lensa tebalnya berapa, kita nggak bisa memprediksi. Ya, dan kita tidak dapat menghitung gitu, kecuali setiap titik pondasi yang kita curigai di sana kita sondir atau kita boring. Ya, itulah dasar perhitungan square pile yang 300-300, sehingga di sini ya ada yang sampai menggunakan 4 pile. Ya, kita beri nama di sini PC4. Ini PC4. Itu sampai 4 ini square pile. Oh, ini ada salah ketik nih, 4 nih. Di sini ada 2. Oh, betul. 2 kali 4, 8 titik. Jadi satu grup 4 titik, ya. Ini dia 8. Kemudian yang 3 pile, ya. 3 pile itu ada 7. 7 kali 3, 21 titik. Yang 2 pile, PC2, itu 8 titik kali 2, 16. Kemudian yang 1 pile saja, itu sampai 26 titik. Jadi totalnya 69 titik kalau kita gunakan square pile, sedangkan kalau kita gunakan ball pile totalnya 43 titik. Ya. 43 ini 69 titik. Nah, di dalam mekanika tanah ya, kalau tiang tunggal itu tidak ada efisiensi pile group. Ya. Ini kalau tiang sudah lebih dari 1 itu namanya pile group. Jadi untuk 2, 3 dan 4 kita kalikan suatu efisiensi pile group. Jadi efisiensi pile group itu yang kita ambil di sini adalah 76%. Artinya apa? Artinya daya dukung itu ya, kalau tadi satu ball pile bisa 40 ton, 50 ton, ya. 2 ball pile bukan dikali 2, tapi dikali 2 dikalikan efisiensi yang 76% itu. Nah, jadilah itu dasar kita untuk mendesain square pile. Karena jumlahnya lebih dari 1, itu pastinya lebih boros daripada tiang tunggal karena ada efisiensi pile group. Mungkin sedikit yang saya tambahkan, kenapa ada efisiensi pile group? Ketika tiang panjang pertama sudah terpanjang, kita membancang tiang kedua dan ketiga, tentu tiang panjang pertama yang sudah terpanjang itu terganggu. Disitulah
dia tidak maksimal, maka timbullah efisiensi by group. Ya. Maaf Pak Roni, Ya, ini yang warna biru ini ada 7 kan? Tapi itu Pak Roni buat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 7. Coba kita cek lagi. Bu Anissa, Iya Pak, ini kan ada yang nggak ditandai satu warna biru. Oh ya, gitu. Yang AC, C2. 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 Iya. C2. Oh, ini dia. Iya. Ada satu lagi. Oh. Belum diwarnai. Ada satu lagi. Saya edit langsung. Iya. Saya edit langsung. Kita sebentar, saya Oh, ini tadi stop share ya. Saya share lagi biar nampak. Bentar, saya Yang Pak Roni kirim di grup masih dia 7 dia. iya. Tidak terhitung tadi itu, Pak. Ya. Sebentar saya share di mana dia ya? Ini ya. Keluar dia tadi. Ini langsung kita edit. Itu sudah ada. Sudah ada tapi tidak tertandai. Ini dia Pak. Ini ada PC21 lagi yang tidak tertandai. Copy paste. Nah, ini dia. Ini jadi 8. Bu Ya, Pak. Aisyah, ya. Apa Ya, Pak. 8 ya? Ya. Ini tidak tertandai. Pak Jasin, oke Pak Jasin? Iya, iya. Ya. Oke, 8. jadi jumlahnya 69 titik. Nanti ini ketika kita selesai ini kan kami sih coba memplotkan ke AutoCAD-nya lebih kurang 1 minggu. Kita tim kami akan kumpul lagi nih untuk bahas ini dan memplotkan ke si ini daftar ya. Nah, ini dasar pertimbangan lain ya. Dasar pertimbangan lain ini kita bukan hanya ini dari mendesain berdasarkan data tanah, Pak. Kalau kita desain berdasarkan data tanah saja itu namanya formulanya formula statik berdasarkan data tanah. Nah, kita juga coba membandingkan dengan PDA test ya. Jadi ada PDA test di sini sekitar 44,9 ton ya. Jadi mungkin tidak begitu jauh dari data tanah kita hitung 50 ton sebelum dikurangi dengan berat sendiri pile cap sama ball pile jadi 43. Dia 44, sekitar 45 ton. Jadi hasil PDA test itu bisa mencapai 45 ton. Kita lihat dulu hasil PDA di sini. Saya tampilkan sebentar. Ini Pak. Ini suatu proyek enggak jauh dari Citraland. Ini proyeknya sedang kita tangani. Nama proyeknya saya tutup aja lah ya. Karena kita untuk expose ya. Ini dia menggunakan square pile kedalaman 29,1 yang 300 ada 3 titik yang dia tes ya. Kedalaman 29,1, 29,1, 28,5. Ini baru dites tidak lama. 29 Juli 2021. Ini baru dites. Kondisi tanahnya dibandingkan dengan Citraland masih lebih jelek ini, Pak. Ya, kenapa lebih jelek? Kandungan gambutnya lebih tebal dibandingkan Citraland ini. Memang sama-sama tanah rawa, ini lebih kurang nih. Lebih kurang ini jaraknya mungkin di jalan sekitar Jalan Nangka, Pak ya. Kita Jalan Nangka, Jalan Serikandi di sana. Itu katakanlah 1 kilometer atau berapa ya. Tapi memang area tanah rawa semua di sini ya. Jadi yang kita punya pembanding yang tes PDA paling dekat ini. Saya juga sedang cari PDA tes yang ada di Citraland tapi saya belum dapat yang sana.
Nah, ini hasil tesnya, hasil tes apa namanya PDA ya. Dari PDA-nya 114 ton itu ultimate, Pak. Ya, ultimate 114 ton. Kemudian yang di AS 2B itu 102 ton, di A18 122 ton. Ini dia. Kemudian ini langsung dari PDA. Kalau PDA test itu dia analisisnya dengan program CAP-WAP analisis. Biasanya nggak gitu jauh. Jadi dia analisis dengan program CAP-WAP itu 104,9 ton. Untuk yang 102 itu 101,1 ton. Yang 122 114,7 ton di sini. Ya. Nah, safety factor ini bervariabel. Ya, kalau saya selalu mengambil 2,25. Ada yang mengambil 2, ada yang mengambil 2,5, ada yang mengambil 3. Kalau saya selalu ini, karena mengambil 2,25 kita sudah terbukti ya bahwa puluhan tahun ini masih tangguh dengan 2,25. Jadi kalau safety factornya 2,25, saya mengambil yang terkecil ya, yang 101,2 dibagi 2,25, itulah daya dukung izin yang tadi kita hitung berdasarkan statik ya, sekitar 50 ton. Dia 44,97. Jadi berdasarkan ini, yang 50 ton saya pun tidak habiskan menggunakan 50 ton karena di sini ada 45 ton. Sekitar 45 ton. Jadi kita juga di samping pertimbangan berdasarkan lokasi kita, ini juga yang berdekatan hasil tesnya. Kalau PDA test dia akan lebih akurat dibandingkan dengan formula statik, ya. Jadi dinamik itu pasti lebih akurat karena ini sudah hasil uji. Kalau statik itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kita hanya berdasarkan 3 titik sondir, kita ambil yang terlemah. Kita juga tidak tahu ya kalau sondir ditambah titik ke-4, ke-5, ke-6, apakah yang ada lebih lemah lagi kita juga tidak tahu, namanya tanah. Jadi mungkin ada yang lebih lemah. Jadi dengan berbagai pertimbangan itulah kita memplotkan titik-titik dan diameter panjangnya. Kemudian di PDA test ini saya mau komentari sedikit di sini. Di sini ini kan daya dukung RMX-nya langsung dia ambil. Ini dibaca di alat PDA langsung ketemu nih 114 dia ambil langsung. Kemudian selesai analisis ini hasilnya. Dan kalau kita melihat di sini ya ada EMX di sini ya. EMX-nya itu 0,78 ya. 0,78. Ini baru separuh daripada dia menggunakan drop hammer 1,6 ton ya. Ya. Ini dia baru kecil. Jadi ini sebenarnya kalau dia pertinggi jatuh bebannya ini akan naik lagi ini. Tapi mungkin ketika dia uji dia merasa sudah cukup ya udah. Karena di dalam proyek ini hanya mendapatkan tegangan izinnya hanya 30 ton di sini di proyek ini. Ya. Jadi kebetulan proyek ini saya juga sedang tangani yang ini ya. Masih bisa ditingkatkan dari 114 ini. Nah, maka itu kita juga tidak terlampau cemas menggunakan 50 ton itu ya. Terus nah, yang kedua saya ingin memberi gambaran juga ya. Di sini dia menggunakan ini dia ya. Ada di PDA test namanya JC value. Ya, JC value itu dia memasukkan koefisien ketika ingin ngetes. Ini di input ke dalam program PDA baru dites. Si ini perusahaan PDA dia mengambil yang seal, ya.
shield ini. Pada tanah kita bisa ke bawah karena ini banyak yang arahnya ke clay, ya, yang arahnya ke clay. Jadi artinya apa di sini? Artinya bahwa 0,6 ini masih bisa diperbesar, tetapi karena biasalah ya, kalau orang testing kan semuanya ingin apa? Istilahnya enak tidur, ya, istilah gitu. Dia ambil yang aman, ya sudah. Kalau dia naikkan lagi, daya dukung masih bisa naik ini. Kalau ini titik yang lainnya, yang RMX yang 108 ton ini masih bisa naik. Kalau ini 0,7 atau 0,8. Nah, sedangkan di dalam ringnya sendiri 0,6 sampai 0,8 dia mengambil 0,6. Dia ambil yang paling aman di sini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa hasil tes PDA itu sebenarnya itu hasil tes yang sangat minimum. Dia menghasilkan daya dukung izin yang 44 ton itu sangat minim, ya. Padahal bisa ditingkatkan. Tapi dalam perancangan suatu konstruksi kita juga tidak mau terlampau berisiko mengambil yang lebih tinggi, ya. Jadi saya ingin menjelaskan gambaran, ya, apa yang kami plotkan itu sampai tingkat keamanannya sampai berapa jauh, itulah dasar-dasarnya, ya. Kita kembali ke ini. Yang tadi ini, ya. Oke, jadi udah kita teruskan. Ini gambar kayaknya nanti kami akan terusin gambarnya. Ini titik yang diplotkan kalau di dalam gambar, ya. Terus slope kita belum bahas, mungkin di pertemuan berikut karena kita ingin, ya, mungkin dalam waktu yang tidak begitu lama mempersiapkan titik-titik bore pile sama titik-titik pancang supaya bisa dihitung oleh perusahaan subkon, ya, subkon bore pile sama subkon pancang. Nah, ya, ini bebannya. Terus yang C6, ya. Jadi ya kalau analisisnya tadi sudah dengan cara yang sama, dengan prinsip yang sama. Untuk yang C6 kedalamannya 23, Pak. 23 meter. Jadi daya dukungnya ada sedikit berbeda, ya, dengan kedalaman ini karena data sondenya berbeda, kedalaman juga berbeda. Jadi kita akan tembakkan di 23. Untuk yang 23 itu, ya, sudah padat, ya? Sudah padat, bukan kena lensa, ya. 23 sudah oke sekali. Oke, ya. Oke sekali, Pak. Oke sekali. Ya. Ya. Dari data sondenya sudah oke sekali. Memang ke bawahnya sudah keras semua dia ke bawahnya. Malah kita sonde sampai 27 kemarin, Pak. Iya, ya. 23 sampai 27 sudah oke semua. Jadi 23 namanya pondasi, Pak, ya. Kita memang rencanakan 23. Karena kita sonde kan 3 titik. Di 23 itu nanti kan ada materialnya, Pak. Itu biasanya sudah gravel. Namun, Pak, ketika pelaksanaan titik yang tidak ditemui kita akan tambah, Pak. Itulah gunanya pengawasan tuh, supervisi. 23 di sini belum ketemu, tambah lagi. Mungkin 23,5 atau 24 ketemu. Kita berhenti ketika kita ketemu sampel yang sama, itu gravel itu. Ya. Katakanlah yang C8. C8 itu 27,5, tapi kalau 27 26,5 sudah ketemu, kita boleh berhenti dengan sampel yang sama. Jadi kalau pondasi tidak pernah ada yang persis sama, Pak. Persis sama 23, tidak. Jadi setiap titiknya kita akan kontrol kembali dengan material tanah dasarnya nanti ketika pelaksanaan. Cuma kenapa kita plotkan? Kan mesti dihitung, Pak, anggarannya berapa. Kalau kita tidak memberikan suatu angka, ya, tentu si subkon kita tidak bisa hitung. Jadi ini 23, artinya di sini plus minus, Pak. Jadi ketika pelaksanaan kita akan ngecek di sana, ya, sesuai dengan tanah yang ada, Pak. Ya. Untuk bore pile ini dia, ya, bore pile ada yang diameter 60, di sini ada 4 titik, ya. 4 titik, diameter 50, itu ada 12 titik. 12 titik, ya. Ya, yang diameter yang 40, 28 titik, jumlahnya 44 titik. Oh, ini kedalaman 23, oke. Nah.
Yang Ini ball yang- file, ya. Kemudian yang square file. Nah, ini yang square file, ya. Ya. Jadi dasar perhitungannya sama, saya tidak ulang-ulang lagi, ya. Sama dengan C8, ya. 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 Asumsi perhitungannya Ya. sama, ya. Jadi yang ini Ya. kita tidak ada grup yang sampai 4. PC 4 nggak ada, Nggak kita ada, ya. gunakan PC 3 aja. Ya. PC 3 ini 7 titik di sini, 7 titik kali Ya. 3 21 titik, ya. 7. Kemudian yang PC 2 itu 9 kali 2 18 titik. Nah, yang kecil-kecil ini itu 28 titik, total 67 titik, Pak. Oh. Nah, 67 titik. Yang khusus yang C6 itu karena ada kolam renangnya sudah kita plotkan, Pak, di sini. Oh. Yang C8 nanti kami mau tanya dengan Pak Sulaiman karena kolam renangnya belum nampak penempatan di mana. Jadi ini sudah termasuk ball file-nya kolam renang. Nanti yang C8 kita akan sesuaikan setelah, kalau bisa nanti mungkin ya dari Pak Sulaiman mungkin sudah ada penempatannya bisa diberikan kepada kami. Kami akan plotkan yang C8. Ya. Nah, yang C6 ini, yang fondasi ini, bore file-nya kita gabung sama bore file-nya pagar di sini nanti. Ini. Oh. Nah, Ya, di sebelah sampingnya pagar. ya, Betul. pagar. Nanti kita letak bore file langsung kita gabung aja. Kalau ini kecil, Pak. Kalau pagar hanya 5 ton, tambah ini katakanlah belasan ton, 20 ton, masih kecil sekali. Jadi ini masih bisa kita gunakan yang ini 43 ton sampai 50 ton ini. Ini dia. Masih bisa. Ya, kecil. Pagar dari pihak Citraland dia informasikan ke saya akan diperbaiki begitu. Karena pagarnya makan ke tanah saya sedikit begitu, Pak Rodi. Jadi akan diperbaiki. Itu pagar yang samping, Pak. Ini pagar belakang, Pak. Oh, pagar belakang. Oh, sorry, pagar belakang. Ya, sorry. Berarti kita berbatasan dengan tanah tetangga. Apakah kita yang bangun nih, Pak? Kan karena kita duluan, kita yang bangun nih kayaknya nih. Ya, nanti pasti dindingnya pasti double, Pak, pagarnya, Pak. Nah, tetangga ya. Membangun sendiri, kita bangun sendiri. Artinya Pak Sulaiman, kita bore file-nya kita pasang di sebelah dalam sini nanti, tidak lewat batas itu, ya. Iya. Oh, iya. Ya. Nah, itulah nanti kita mau setting kembali karena ini tadi saya sampaikan bahwa ini kita plotkan sesuai dengan program. Kalau program komputer itu dia di as semua, Pak. Tidak ada istilah di tepi. Nanti ketika gambar di AutoCAD kita akan sesuaikan di mana ada pagar, file cap-nya kita geser. Baru kita just ulang lagi ini. Jadi ini baru hitungan berdasarkan program ini. Jadi titiknya di as saja, di as mana yang diinput. Jadi kita tidak ada menginput file cap-nya geser ke sini. Itu tidak, ya. Ini dia gambarannya, ya. Sebanyak 67 titik kalau square file. Jadi catatan juga sama ya Pak Jasin, bahwa kalau dia nyangkut nanti itu persoalannya akan dikaji ulang. Kalau 3 titik ini nyangkut 2, apakah mau ditambah lagi 1 atau tidak? Yang jadi masalah, Pak, saya takutnya ketiga titik nyangkut ini, karena di sondir belakang kita 11 meter itu keras sekali itu. Oh. Apakah nyangkut semua? Iya. Jadi nyangkut di mana? Di lensanya, di kedalaman 11 meter itu udah keras sekali. Ya, tapi dia lensa. Oh, jadi solusinya gimana, Pak Rodi? Solusinya artinya kita tidak ada ilmu pasti lagi di sini, Pak. Kalau solusi, karena lensa itu kita tidak tahu tebalnya berapa, ya. Solusinya kita memperkecil tegangan dengan menambah piling. Itu aja. Gitu ya. Nah, jadi konsep kita ini kita anggap ini tidak nyangkut di lensa lah. Ya. Nah, begitu nyangkut, itu tuh beda lagi. Maka itu kemarin sama Pak Asing juga ya kita diskusi. Ya. Ini mesti data sondir kita berikan ke subkon si filing, ya, yang jacking file.
dia ada jaminan nggak? Kalau seandainya ada nyangkut, bagaimana? Bagaimana solusinya? Ya. Kalau saya yang saya hadapi itu menambah piling untuk mengurangi tegangan. Tapi nanti ketika dengan subkon, apakah semuanya ditanggung owner? Kalau subkon mengatakan dia sudah pengalaman, dia bisa menjebol, ya udah. Karena gini Pak, alatnya kan alat yang 280 ton kan, bukan alat yang besar, alat yang 180 ton, maaf ya, 180 ton yang dia pakai. Karena untuk Pekanbaru ya yang Jiking Pai 180 ton, yang 320 ton tidak ada. Kalau lensa yang tebal, bahkan 320 ton itu pun tidak tembus Pak, untuk lensa yang tebal. Ya, tapi kalau lensa tebal dia aman. Kalau ada Pak Rodi, saya potong sedikit. Ini yang 3 titik ini yang di posisi M di tengah-tengah ini. Jadi pas di ruang keluarga saya nggak? Tidak Pak, ini kita sudah setting sesuai dindingnya Pak. Sudah setting. Oh, udah. Nggak ada dampak ya, tiang, udah. Jadi karena iya. karena setting sesuai dengan dinding dia bergeser-geser jadinya tidak satu as. Ya, tengah-tengah ini ya, nggak nampak tiang ya? Iya. Kalau tidak sesuai dengan dinding, dia bisa satu as karena mau menyesuaikan dengan dinding, asnya geser-geser nih Pak. Asnya geser-geser, maka itu nanti kita butuh waktu 1 minggu ini, kita akan plotkan ini jarak berapa persis dari as, itu belum lagi. Sekarang kan kita secara global, penempatan fondasinya, daya dukungnya, jumlahnya, diameternya itu Pak, secara global. Selesai ini kerja kami ini jarak-jarak ini mesti disesuaikan nih. Ya. Harus digambarkan semua supaya orang borpel bekerja atau orang panjang bisa sesuai dengan ini. Ya. Jadi Pak Roni. ya. Yang tadi C8 itu kan sebenarnya posisi kolam renang kan sudah ada. Di gambar kita belum dapat, Pak. Coba ya. C8. Tapi kita di gambar yang di buku sondir ada malahan, ada kolam renangnya yang di buku sondir. Yang ikuti yang buku sondir itu Pak ya. Saya ini gambar yang terakhir belum ada nih. Iya kan Pak Sulaiman, posisi kolam renang kan nggak berubah Pak Sulaiman kan? Iya. Nggak Di gambar yang di buku sondir ini Pak Rudi. Buku sondir ya, oke lah. Ya, kalau memang gambar ada ya. Kalau memang gitu, sekalian aja kami revisi nanti menambahkan memperhitungkan yang kolam renang. Soalnya ada kolam renang dan kolam ikan juga Pak Roni. Iya. Ya, nanti saya kirim Pak Roni. Sip Pak Sulaiman. Terima kasih Pak Sulaiman. Saya pakai kasih gambar CAT-nya ya. Iya, ya CAT-nya lah Pak, biar apa? Kalau CAT-nya bisa kami timpa-timpa Pak, lebih tepat. Oke. Ya, lantai atas, lantai bawah bisa ditimpa. Yang punya Pak Yasin kemarin sudah ya? Sudah. Oke. Ya. Lanjut. Ya, oke. Ya, lanjut ya. Oke, nanti ini kita plotkan, mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini paling lambat 10 harian lah ya. Nah, kita sudah bisa memberikan gambar pondasi nantinya. Ya. Terus ini gambaran pondasinya ya. Detail pondasinya lebih kurang seperti ini. Ya. Kita mulai dari bore pile dulu. Ya. Bore pile yang 400 ya, kita mulai. Ini 400, jumlah tulangannya ini. Ya, jumlah tulangannya ini di SNI kan tidak boleh kecil daripada 1%. Ya, jadi kalau diameter 400, 1% dari 400, 12,56. Kita gunakan 716, 14,06, lebih besar 1%, jadi oke. Nah, itu lepas dari nanti khusus untuk PDA, kita akan gambarkan lagi untuk ada tambahan piling di sini, ada tambahan tulangan di sini. Kemudian nanti kita akan coba hitung. Kalau gaya lateralnya besar, kita akan tambah beberapa tulang lagi di sini. Karena ini bisa berfungsi sebagai cantilever. Jadi kalau ada gaya lateral sini besar, kita akan tambah khusus tidak dalam, Pak. Paling-paling 2 meteran di sini.
yang lainnya tidak ada masalah, kita ikuti ini. Tapi itu pun kita pilih. Ya, kita pilih area yang gaya lateralnya besar itu. Nah, jadi sebelum sampai di sana, ini gambaran tulangan pokoknya dulu seperti ini. Yang tambahannya tidak banyak, sedikit aja nanti. Ya, kita gunakan begal spiral diameter 10, jarak 150. Nah, jadi ini yang bore pile diameter 400 ya. Kemudian yang 500 ini yang 500 ya. Ya. Di yang 500 kita sudah menggunakan tulangannya 10 ya. Kenapa 10? 1% dari 500 19,62, 10 diameter 16 20,09. Ini sudah oke. Jadi sudah masuk, lebih besar sedikit. Ya, jadi ini oke. Menggunakan 10 diameter 16 ya. Terus yang 600 1% 28,26. Yang ini tulangannya 14 diameter 16 28,13. Jadi ini setara di belakang koma aja. Tidak usah kita tambah nih, Pak. Di belakang koma aja. 28,13 28,26. Walaupun lebih kecil tapi sedikit. Ya, sedikit, tidak ada masalah ini. Nah, paling nanti yang gaya-gaya lateralnya besar itu akan kita tambah mungkin 1-2 batang nanti di sininya, ya. Nah, ini yang bore pile, ya. Yang bore pile, oke, kita yang square pile, ya. Square pile yang ini, ya. Ini yang satu piling, PC1, ya. PC1, kalau square pile ini kita beli aja nih, Pak. Beli, saya tidak memberikan gambaran. K-nya pun tinggi tuh, 500 ini. Ya. Ini kita beli. Nah, cuma kita hanya siapkan pile cap-nya aja 80 kali 80 ya. Kemudian yang 2 titik, ya nanti pile cap-nya saya harus pakai besi 16 ini di sini. Yang atasnya boleh besi 13 itu. Ya, yang 1 titik tadi pile cap-nya hanya menggunakan besi 13. Ini. Jadi ini ada mengambil sampai 3D. 3D 90, saya rasa terlampau jauh lah untuk rumah tinggal kita. Saya ambil 2,5D aja nih, lebih kurang 775 saya ambil ini, ya. Biar tidak terlampau jauh, kalau terlampau jauh nanti pile cap-nya terlampau besar juga mahal gitu. Memang kalau untuk piling, kalau saya lebih membutuhkan ini, Pak, membutuhkan tebal. Kenapa butuhkan tebal? Ini titik pancang ini belum persis, Pak. Ketika pancang dia bisa meleset sana sini. Ya, jadi ketebalan inilah yang mengantisipasi ya momen dan gaya gesernya. Jadi saya tidak setuju ada yang mendesain cuma 30 cm besar. Tidak setuju. Saya lebih bagus ini kita papaskan tapi dia tebal. Nah, tebal inilah antisipasi geser dan lentur. Itu yang terjadi. Kalau ketika pembancangan ada meleset, ini masih aman. Ya, kecuali terlampau jauh. Kalau terlampau jauh kita antisipasi di lapangan. Tapi hanya kalau gesernya beberapa senti dia masih aman. Itu. Tapi kalau kita menggunakan pile cap yang tipis, sangat berbahaya ketika pancangnya meleset terhadap beban sentris yang ini, beban aksial daripada kolom. Ini yang 3. Ya, yang 3 juga kita ambil 2,5D lebih kurang 2,5D. Ini dimensinya 135 135. Kemudian yang square pile yang 4 ini dia. Ya, 135 135 bujur sangkar. Ini. Besinya juga sudah besi 16. Ya, kita gunakan. Walaupun nanti kita tetap ada analisisnya menghitung pile cap ada geser, ada kalau istilahnya di teknik sipil ada geser 1 arah, 2 arah. Itu akan kita cek gitu ya. Jadi secara umum itu yang kita sampaikan. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke Bu Analisa, ke Bu Anissa ya, untuk menjelaskan daya dukungnya, kita bisa bincang-bincang dulu, Pak. Kalau ada mau didiskusikan, kita diskusikan dulu. Ini yang square pile menurut Pak Roni memang pakainya 30 kali 30 ya Pak Roni ya? Iya,
square file itu 30-30. Kenapa? Alasan saya kan ada dua. Ya. Pertama, kita sampai 27 meter loh kedalamannya itu. Cukup dalam. Kelansingan daripada square file itu. Ya. Kemudian, kalau kita gunakan square file itu kan ada jumlahnya kan akan bertambah banyak ya. Dibandingkan ball file kan dia bisa tiang tunggal. Dia bisa tiang tunggal. Jadi dia juga ada efisiensi file group. Kalau kita gunakan 2525 itu terlampau banyak jumlah titiknya. Sehingga kita akan gunakan file cap terlampau besar. Jadi alasan pertama karena kelancingan batang, alasan kedua kalau kita pakai yang kecil, kita menggunakan file cap yang terlampau besar. Saya akan lihatkan sedikit nih, ada spesifikasi teknis daripada itu ya, square file. Tadi kok hilang? Di sini. Terlewati tadi sini. Ya. Ini dia. Ya, square file kalau yang produk Kunango jantan ya, dia paling kecil 300. Iya. Jadi dia daya dukung izin materialnya bisa 70 ton, Pak. Ini dia. Yang 300 itu. Oh, ini yang spoon. Sorry, ini yang spoon. Ya. Ini yang spoon yang bulat nih, yang square yang ini. Ini dia. Ya. Jadi axial load-nya ini 117. Cuma saya lagi cari ya, spek ini kok enggak ada allowable load-nya ya seperti ini. Yang ini, yang spoon file. Ini kan dia dukung izin. Sedangkan di square file dia axial load. Apakah ini sudah izin ini? Tidak dia tulis ini. Ya, ini data yang saya dapat. Kalaupun ini axial load ultimate load ya izinnya sih masih oke lah. Kalau kita bagi dua masih oke. Apalagi kalau ini memang sudah izin sangat oke sekali ya. Yang 30-30, 25-25 ada. 25-25 itu kalau kurang dari 20 meter lah baru kita gunakan 25-25. Jadi kita juga selisih cost-nya bukannya jauh lebih irit, malah imbang atau jangan-jangan 25-25 lebih mahal karena file cap-nya besar gitu. Jadi kenapa enggak 30-30 secara teknis lebih aman. Jadi saya merekomendasi menggunakan yang 30-30. Nah, ini saya tampilkan ini tadi kalau dapat ya kita gunakan spoon pile. Coba mungkin cost-nya kalau cocok ya. Spoon pile itu yang gimana itu Pak Rodi maksudnya? Ya. Bentuknya gimana spoon pile? Yang bulat, Pak. Bulat. Yang bulat. Karena spoon pile itu daya dukung lebih tinggi, Pak. Dia berat sendirinya kecil karena dia hanya ring aja, di tengahnya kosong. Jadi lebih tangguh kalau kita gunakan spoon pile. Kalau kita gini, kita gunakan yang diameter 3,5 ya. Gunakan 3,5 sudah daya dukungnya sudah 90 ton nih, Pak. Ini izin ini. Ini daya dukung izin di sini. Sudah tinggi sekali. Halo? Mas Orion udah lihat reducer itu yang perbaiki. Gimana? Udah oke? Ya. Jadi ini Pak. Perlu saya beri catatan di sini bahwa daya dukung itu harus kita Dan kemarin Mas Orion kan yang ambil. Pas ambil dia ada bilang apa nggak? Yang penting mau diperbaiki itu tuh ada tanya nggak? Saya teruskan Pak ya. Masalahnya yang penting daya nggak ada ke kitanya. Ya. Nanti lain kali Daya dukung itu ada dua, terhadap tanah dan terhadap material. Ya. Jadi kita misalnya ke RAVP kan dia penting keluarga. Atau ini juga dia penting keluarga kan. ambil lebih kecil daripada kedua daya dukung itu. Jadi yang mana kecil kita ambil. Kalau dalam hal ini yang terkecil adalah daya dukung tanah dibandingkan material itu. Ya, makanya ini kalau misalnya reducer ini tidak perbaiki, tadi kata Bang Olian yang luarnya tetap nggak oke.
Oh, lagi bicara Win ini sama ini. Nah, Win, lagi bicara ya, Win. ini Pak Busmar sudah masuk ini. Kalau Pak 30 dengan 20 itu beda harga jauh nggak? Biaya cost-nya biaya, Pak Rodi. 25 dengan 30 ya Pak ya? Ah, 25 dengan 30, kalau beda kos kan jumlahnya akan bertambah Pak. Sama speedboat aja ya? yang kecil dia punya tiangnya jadi banyak begitu. Pasti bertambah, itu sudah bisa dipastikan dengan beban yang sama dia pasti bertambah. Jumlah tiang jadi banyak, yang Ya. kita khawatirkan kelansingan daripada tiang pancang. Yang kedua, jumlah tiang jadi banyak, pile cap kita lebih mahal. Karena Lebih kita mahal. butuh kepala tiang yang lebih besar. Akan lebih mahal. Jadi Ya. saya untuk hal tanah rawa, apalagi rumah mewah, saya tidak merekom lah. Ya. Kalau bisa yang 30 aja lah, jangan 25. 30, Atau 30 spoon ya. pile diambil 35. Hah? Coba Pak Jasim boleh survei Pak. Yang spoon pile diameter 35 itu Pak. Yang tadi, Pun ya. yang bulat. Jadi Oh, bukannya spoon square. Itu ya, spoon pile. Ya, kita sih lebih Iya. spoon pile yang 35 ya. Spoon pile itu alasannya daya dukung akan lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena berat sendirinya lebih kecil. Ya, dia kan di tengahnya itu kosong. Spoon pile kalau nggak salah K-nya 600 tuh, Pak. Yang square pile K500 kalau nggak salah. Harga beda jauh nggak? Harga saya belum survei. Yang harga-harga mungkin Pak Jasin yang bantu survei kelihatannya. Tapi bisa aja Pak. Nanti kalau nanti bisa diganti. Kita plotkan yang dua ini dulu. Kalau nanti ada, saya plotkan lagi ini yang dua dulu lah, spoon Pak. pile. Ya, Ya, spoon kita nih. alternatif lah itu ya. Ya, Alternatif ya. ya. Pak Mas Winardi tadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan tadi? Udah cukup Itu jelas ya. Pak. Ya, ya. Pak Sulaiman aman? Lanjut. Ya, lanjut Pak ya. Oke. Ya, lanjut aja. Oke, ini ke Bang Musbar atau Anissa. Tadi sudah dari saya sudah. Siapa duluan? Pak Musbar atau Dari Bu Anissa? teratas dulu, Pak. Saya dulu, Sudah atas dulu ya. Oke, Teratas. Pak Musbar silakan. Ya, karena jatuh nanti lanjut lagi, Pak. Oh, lanjut lagi ya? Ya. Ya, jadi Tadi aman? Sudah aman tadi? Oke, silakan. Mulai dari yang C8 ya, Baron ya? Iya, silakan. Iya. Baik. Jadi selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Ya, mungkin saya sedikit memaparkan sistem pembebanannya.
Jadi ini model 3 dimensinya untuk yang C8. Dia ada lantai 1, lantai 2-nya, lantai dak baru atapnya baja berat. Kalau dari nampak lantai karpot, jadi di karpot itu beban kita untuk lab-nya itu 400 kg. Kalau bisa dilihat 400. Nanti kalau untuk area ruangannya itu 250. Memang kalau di peraturan pembebanan itu minimal 90 kg atau sekitar 200. Itu beban minimumnya. Cuman kita untuk standar kita biasa ambil amannya 250. Kita khawatirnya nanti ada material bawah seperti mebel atau kursi yang memang berat, bebannya bisa besar. Untuk terasnya sendiri kita kecil karena teras itu jarang sih. Untuk yang lantai 2 ini elevasi 4 meter. Itu sama 250 dan 150. Untuk beban lantai 2-nya 250 per meter luas. Untuk jaknya kita ambil bebannya 150. Biasanya standar sih 100 ya minimal. Kita ambil 150. Kadang kita khawatir kalau tergenang air itu hujan itu kalau tergenang air kalau 10 cm aja udah 100 kg. Ini untuk finishing lantainya, finishing lantai itu kita perkirakan sekitar 5 cm. Itu kalau per sentinya itu 21 kg. Jadi kalau dikali 5 sekitar 87 dengan finishing apanya? Finishing granit. Itu lantai 1 sama, lantai 2-nya juga sama. Untuk daknya itu paling itu finishing mortar aja nanti untuk nanti bocor. Waterproofingnya sekitar 2 cm 42 kg. Terus lanjut untuk sini untuk penutup plafon dan mekanikal elektrikal seperti kelistrikan dan plumbing. Biasa untuk plafon itu sekitar 20, jadi kalau gabungkan dengan MEP sekitar 30 kg per meternya. Lantai 2 beban plafon yang di bawah lantai, sementara ini beban plafon di bawah atap. Di atas lantai 2, di bawah atap. Nah, untuk beban dindingnya di lantai 1 itu lumayan tinggi ya, karena lantai 2-nya 5,5 meter. Jadi dengan berat dinding itu sekitar 250 kg per meter luas. Untuk 1 meter lari aja kalau dengan tinggi 0,5 mungkin dikurang dengan dimensi baloknya sekitar 50 atau sekitaran itu, nanti ketemu sekitar 1,25 ton per meter lari. Di lantai 2-nya, di lantai 2 dia lebih kan beban dindingnya. Ini sekitar 4 meteran, 4,5 ya, 4 meter. Dikurangin baloknya ketemu sekitar 962 kg per meter lari. Sementara ini beban dinding di antara dak dengan atap itu untuk penutupnya. Ini join titik peletakan kolong yang nanti akan diteruskan bebannya ke fondasi. Ini kalau penampakan 3 dimensinya, jadi ini direksi
fondasinya, resiko peletakannya setelah dibebani. Untuk bebanannya itu kita faktor beban itu satu. Untuk fondasi kita faktor beban satu. Kalau untuk struktur atas nanti itu tergantung dominasinya, ada yang 1,4 untuk beban mati, beban mati kombinasi dengan beban hidup 1,2 dan 1,6. Jadi titik 5 dengan 10 itu kan yang kolom yang panjang ya, yang shear wall itu. Nanti untuk perhitungan fondasi tinggal di combine aja, ditambahin aja totalnya. Beban maksimumnya itu terjadi di depan ya Pak, ini di titik 23 sebesar 105,91. Ini di samping carport itu. Dan titik 2 titik 24. Titik 24 105,92. Saya lanjut ke yang C6. Ya. C6 pemodelannya lebih kurang itu untuk lantai, cuman lantai 1 ke lantai 2 itu lebih rendah sekitar 4,5 meter, itu lumayan tinggi juga sih. Kalau standar bebanan masih sama itu untuk beban Ya. Suaranya dibesarkan dikit Pak Rusman. Maaf. jelas ya Pak? Mungkin Oh. kurang dekat Pak. Dekatnya. Ini yang C6 ya Pak. Ini yang C6. Untuk bebannya masih sama, itu untuk carport itu 400, untuk beban lantai sama ya. 250, untuk balkon atau kanopi itu 150, untuk daknya itu 150. Pak Busman, sebentar interupsi sebentar ya. Jadi Pak Jasin, Mas Winardi, Pak Sulaiman, walaupun sangat teknis, bukan maksud kami mau jelaskan sampai sedemikian teknis, tetapi itu yang kami mau sampaikan bahwa mekanisme kerja, urutan kerja kami seperti ini. Jadi mungkin ya kalau sangat teknis ya apa aja ikuti aja Pak. Jadi mungkin Pak Busman juga bisa mempersingkat ya nantinya. Ya. Itu oke, terusin aja. Terima kasih Pak Busman ya. Boleh. Kalau metodenya masih sama dengan yang C6, tadi intinya dari Jawaban ini kalau untuk hasil pembebanan fondasinya nanti bisa dilihat di sini. Beban maksimum itu sekitar 88,15 ton. Maksimum 85 ton. Sementara yang untuk sementara untuk yang di
tier 8 itu kalau ditotalin 77 tambah 9 tambah 23 itu ya, hampir 200 ton ya Pak. Memang yang di Ya. C8 itu di shear wall itu lumayan besar ya, hampir 200 ton beban pondasi. Kalau untuk pembebaran hasil pembebanannya mungkin untuk sementara itu mungkin untuk yang di atas mungkin sekedar info aja, mungkin kita untuk berapa area nanti kita minta dindingnya agak tebal Pak, karena kayak yang di kapot itu ya C8 itu beban pondasinya sekitar 5 ton itu kita tidak berani dengan kolom langsing Pak, apalagi floornya ini lumayan tinggi juga 5,5 itu kalau kolom langsing itu nanti bebannya besar. Cuman itu nanti untuk berikutnya sekedar info aja, mungkin kita untuk berapa area kita minta penebalan dinding sekitar 20 cm atau lebih mungkin untuk berapa section dulu mungkin. Oke, terima kasih Pak Ruswan atas ini penjelasannya. Ya, mungkin sementara itu dulu Pak. Itu tadi Pak. Jadi Pak Busmar itu menginput tadi mulai dari menjelaskan pembebanan, ya, input beban, berat sendiri, beban mati, beban hidup. Tadi juga ada beban finishing lantai, ya, diperkirakan ada beban air hujan, kemudian beban-beban hidup lainnya diurut, kemudian lewat program etap, ya, itu keluar output, ya, output di peretakannya itu. Jadi di setiap kolom itu ada reaksi peretakan. Di situ kalau tadi dibaca di tabelnya, reaksi peretakannya ada gaya aksialnya dan ada momen di sana. Nah, dari gaya aksial dan momen struktur atas itulah, ya, itu diambil untuk menganalisis fondasi seperti yang tadi saya sampaikan itu. Oke, untuk Pak selanjutnya mungkin kita teruskan aja Ibu Anissa menjelaskan daya dukung fondasi. Nanti terakhir baru kita, kalau ada pertanyaan, ya, selesai Bu Anissa menyampaikan, memaparkan, ya, kita baru adakan sesi tanya jawab lagi. Ya, Pak Busman, terima kasih. Bu Anissa, silakan. Baik, terima kasih Pak Roni. Izin share ya Pak. Ya. Ya, tabung, ini masuk. Kita ke C8 dulu Pak. Iya. Udah tampil PowerPoint Pak? Sudah. Sudah. Belum. Sudah. Nah, yang pertama itu di blok C8, itu perencanaan pembangunan rumah tempat tinggal lantai milik Ibu Sutiani Rusli di Komplek Citra Land blok C8. Untuk yang pertama ini adalah beban yang akan diterima fondasi dari input material dari
titik fondasi. Soalnya ini adalah hasil uji sondir yang dilakukan yaitu di HP-nya juga hambatan dekatnya. Putus ya. Ya, ya, Kak Bara. Dah. Putus malah. Sudah jelas, Pak? Sudah jelas suara Anda, Pak? Nah, Oh, ini jelas. dekat. Sudah sekarang. Iya. Jelas. Putus lagi. Agak dekat aja tadi bagus suara. Dengan kedalaman yang berbeda, Ya. itu ada 27,2 meter, 27,2 meter, dan 27,4 meter. Untuk menentukan daya dukung izin, kita menggunakan metode Meyerhof. Yaitu cara ini digunakan untuk menghitung kapasitas yang pada tanah pasir. Nanti didapatkan Q1 yaitu QC tadi yang dari data sondir. Soalnya didapatkan QC2 yaitu 4 DA atas dari QC dan DA bawah. D ini diameter dari dimensi pondasi. Selanjutnya untuk menentukan P izin pada pondasi digunakan rumus yang terlampir, yaitu menggunakan luas pondasi, menggunakan GCA, menggunakan keliling pondasi, dan menggunakan JHP yaitu hambatan dekat dari masing-masing pengujian disondir. Selanjutnya menghitung titik sondir di S1, menentukan P izin atau daya dukung izin dengan maka didapatkan 40 izinnya itu 70,46 ton untuk di titik S1 dengan diameter pondasinya 40 cm. Selanjutnya ditabelkan diameter pondasi yang direncanakan yaitu 40, 45, 50, 55, 60 cm. Yang kita gunakan yaitu 40, 50 dan 60 cm karena biar tidak ada banyak ukuran. Karena di sini S1 yang paling kecil daya dukungnya, maka itu yang kita pakai. Selanjutnya menghitung berat peel cap dan pondasi bore pile. Di sini untuk masing-masing diameter berbeda ukuran pondasinya. Ada yang 8 kali 8, ada yang 9 kali 9, dan ada 1 kali 1. Maka didapatkan berat peel cap. Untuk berat bore pile dikalikan dengan kedalamannya. Misalnya berat tadi ditambahkan yaitu berat peel cap dan berat pondasi. Untuk daya dukung izin yang tadi itu adalah yang sebelum yang sesudah tambahkan dengan ini yang beban, dikurangkan dengan beban. Nanti kita lihat hasilnya dari hitungan selanjutnya. Nah, ini output dari etap tadi didapatkan misalnya di P1 14,788 ton. Digunakan diameter 40 cm. Bisa masuk dia karena estimasinya itu lebih besar P izin daripada P total yang ada. Dan begitu pula selanjutnya. Bisa dilihat juga di titik yang 81,746, yaitu dia menggunakan diameter 60 cm. Karena P izin lebih besar daripada P total, bisa digunakan diameter 60 cm. Iya. Apabila beban ditambahkan, yaitu beban peel cap dan beban pondasi, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Bisa dilihat juga contohnya seperti tadi untuk titik P di titik 1 yaitu 24,53 ton menggunakan diameter 40 cm dengan P izinnya itu 70,46 ton, maka bisa digunakan
Untuk titik 1 itu diameter 40 cm. Selanjutnya yang tadi itu menggunakan board file, sekarang kita menggunakan square file. Untuk square file itu direncanakan ukurannya 30 x 30 cm dengan berat yang 0,08 ton. Untuk menentukan daya dukung izin square file, kita tetap menggunakan rumus tadi dengan kedalaman yang berbeda, karena nanti lensanya itu kena. Untuk single file, dapatkan hasilnya 50,88 ton. File group karena kita melihat efisiensinya harus dikalikan dengan 0,76. Karena kekuatan dari file group itu berkurang. Untuk fill cap di sini ada 4 macam dengan berat yang berbeda-beda. Selanjutnya berat square file ditambahkan dengan berat fill cap. Yaitu fill cap 1, fill cap 2, fill cap 3, dan fill cap 4 ditambahkan dengan jumlah masing-masing square file-nya. Nah, maka dapatkan daya dukung izin fondasi square file, yaitu P izin tanpa beban fondasi fill cap, seperti yang terlihat di layar, dan P izin dengan beban fondasi fill cap. P1-nya itu lebih besar yang ditambahkan dengan beban fondasi fill cap. Bisa kita lihat di perhitungan selanjutnya. Nah, sama seperti board file tadi, misalnya di titik 1 itu beratnya itu 14,788 yang dari output etap. Digunakan fill cap 1 dengan perpelnya 1 titik, 1 tiang, dengan P izinnya itu 43,72 ton. Maka P izinnya itu lebih besar daripada P total. Maka bisa digunakan fill cap 1. Dan begitu pula seterusnya. Bisa dilihat juga di titik yang sebelah sini yang warna hijau. Di sini untuk P totalnya itu 105,9 ton. Di PC4 untuk P izinnya itu 126,71 ton. Maka bisa digunakan fill cap 4 di titik yang sebelah sini. Apabila beban fill cap dan pondasinya juga ditambah, ini juga ditambah nanti dengan beban pondasi dan fill cap, maka bisa kita lihat juga di titik 1 untuk beban totalnya itu 21,94 ton, lebih kecil daripada P izin PC1 yaitu 50,88 ton. Maka bisa digunakan juga PC1 untuk titik 1, begitu juga seterusnya. Untuk C8, citralan yang blok 8 udah selesai. Selanjutnya ke yang blok C6. Untuk metode perhitungannya itu sama saja. Ini perencanaan pembangunan rumah tempat tinggal milik Jasin Yunus di komplek Citraland Blok C6. Nah, ini beban pada pondasi, maksudnya itu beban yang diterima oleh pondasi yang hasil output etap dari struktur atas. Untuk hasil ujian sonder juga ada 3 titik sonder, yaitu S1, S2, dan S3. Untuk menentukan daya dukung izin, kita juga menggunakan metode Meyerhof dan didapatkan P izinnya nanti dengan luasan pondasi dikali dengan tahanan ujung dikali SF, ini skala faktornya itu 3 dan 5. Di sini 3, di sini 5. Terus keliling pondasi dari dimensi pondasi dan jumlah hambatan pelekat yang dari data sondir. Untuk titik sondir yang kita hitung itu S1. Sama juga seperti tadi, diameternya 40 cm yang direncanakan, didapatkan P izinnya itu 59,03 ton. Lalu perhitungan itu kita tabelkan seperti ini. Di sini kenapa tidak dipakai S3? Karena S3 ini terlalu
dangkal, yaitu 11 meter. Maka kita pakai 1. Sama seperti tadi, untuk pil cap-nya itu berbeda-beda tiap diameter pondasi. Ada 3 jenis. 3 jenis diameter pil cap. Didapatkan berat pil cap dan didapatkan berat bore pile. Lalu berat pil cap dan pondasi ditambahkan. Soalnya daya dukung izin, yang tadi itu yang sudah ditambahkan dengan beban pondasi dan beban pil cap, yang ini yang dikurangi. Bisa kita lihat, ini hasilnya ini 59,03, 83,62, dan 113,45 ton. Karena kita pakai itu 40, 50, dan 60. Selanjutnya yang setelah dikurangi beban pondasi dan beban pil cap, yaitu 51,1 ton, 71,3 ton, dan 95,85 ton. Nah, ini output etap tadi. Bisa dilihat diameter pondasi yang digunakan, beban-beban yang diterima oleh pondasi. Berarti di titik 1 ini misalnya 7,0763 ton dengan diameter 400 mili atau maksudnya 440 cm. Dengan P izinnya itu 51,1 ton. Maka P1 itu bisa digunakan diameter 40 cm. Begitu pula seterusnya. Misalnya di sini ada yang warna hijau dengan berat totalnya itu 84,98 ton menggunakan diameter 60 cm. Karena P izin 60 cm itu lebih besar daripada P total, bisa digunakan diameter 60 cm. Apabila beban pondasi, pil cap, dan kolam renang ditambah, di sini kolam renang ditambahkan, bisa dilihat diameternya itu digunakan sama seperti tadi, yaitu misalnya di titik yang 102,82 ton menggunakan diameter 60 cm. P izinnya itu lebih besar daripada P total, maka digunakan diameter 60 cm. Selanjutnya square pile juga seperti tadi, dengan single pile itu beratnya 50,8 ton dan pile group itu 38,6 ton. Untuk pil cap juga sama, tapi yang untuk C6 ini hanya menggunakan 3 jenis pil cap. Untuk beratnya sama juga seperti tadi. Nah, maka dari dapatkan P izin tanpa beban pondasi seperti yang di layar dan P izin dengan beban pondasi. Bisa kita lihat kontrolnya dari gambar berikut ini. Nah, ini yang dari etap. Dari etap itu misalnya 7,07 ton digunakan pil cap 1 dengan P izinnya itu 43,72 ton. Maka P1 itu bisa digunakan di titik 1. Apabila beban pondasi, pil cap, dan kolam renang ditambah, maka di kolam renang ada di 40,95 ton menggunakan pil cap ukuran pil cap P1. Karena P izinnya itu lebih besar daripada P total, maka di dekat kolam renang ini menggunakan pil cap 1. Sekian presentasi dari Nisa. Nisa kembalikan ke Bapak Roni. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu Anissa. Bu Anissa. Iya, Penjelasannya kasih. iya, sama-sama Pak. Ya oke, tadi itulah. Jadi walaupun kami menyampaikan agak teknis, ya tiada lain, kita ingin transparansi. Jadi ingin supaya bisa mengetahui mekanisme cara kerja kami, ya, dari input beban desain pondasi sampai penempatan tiang-tiangnya itu, ya. Jadi mungkin ya tadi ada beberapa kali kita kirim, ya, waktu menghimpun data ada yang
ada yang kecil-kecil itu Pak di dana itu. Tadi kan ada yang tidak terbaca, tidak tersusun, kita susun lagi gitu. Iya, Pak. Nah, nanti ketika di AutoCAD dia akan lebih teliti karena CAD itu kita gambar berdasarkan gambar arsiteknya Pak. Jadi tidak mungkin bisa ada ketinggalan di sana. Dia lebih kalau kita gambar di PDF ini artinya sudah tergambar tidak terbaca. Itu yang terjadi. Ya maka itu ada kita beberapa kali kita kirim di grup. Namun demikian itu tetap kita mau cocokkan lagi sama kolom-kolom di atas. Jadi tidak tertutup kemungkinan itu sudah tidak bisa bergerak ya karena nanti ketika analisis itu jadi sebelum kami memberikan gambarnya tentu kami akan kumpul lagi bersama Pak Busman yang menganalisis struktur atas. Jadi ketika kolom bergeser dia akan bergeser. Jadi itu akan terjadi tapi kita berharap dengan yang kita paparkan hari ini harusnya tidak ada lagi perubahan yang terlampau signifikan. Ya namun tetap bisa terjadi, Pak. Ya nama perubahan sampai itu fix gitu. Ya, bahkan kalau sudah dihitung, kalau setelah kita desain balok atas, kalau ada koreksi, kalau perlu koreksi kita koreksi. Jadi kalau demi kebaikan kita jangan sampai wah kami kalau sudah buat A aja itu salah nanti itu. Ya. Jadi kami tidak akan segan-segan kalau misalkan nanti ada perubahan-perubahan kita akan edit lagi. Kita sih tujuannya maunya betul-betul ilmiah. Ya, yang kita sajikan di sana, ya. Jadi bukan sekedar kalau sudah ditampilkan ada yang tidak mau rubah karena gengsi, kita lebih utamakan keamanan. Jadi tidak ada maksud dan tujuan lain itu. Iya. Itu mungkin dari saya, Pak. Ya. Oke, Pak, kita bincang-bincang bebas lagi, Pak. Mungkin secara formal kan sudah selesai, ya. Pak Sulaiman. Ini Kalau